Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang korelasi persen dan korelasi parsial yang beranggotakan yang pertama Jainuddin dengan akhiran NIM 019, yang kedua Nurul Lailia dengan akhiran NIM 021, yang ketiga Anita Artamevia dengan akhiran NIM 022, Elina Julia dengan akhiran NIM 023, dan Salsabila Zahro dengan akhiran NIM 024. Korelasi persen adalah salah satu jenis uji korelasi yang biasa digunakan untuk mencari derajat keterkaitan dua variabel, yakni variabel bebas atau X dengan variabel terikat atau Y, dan data berbentuk interval dan rasio. Karena sangat mudah dalam pengerjaan, maka uji ini lebih dikenal dengan analisis korelasi persen product moment. R sama dengan N dikali sigma X-nya dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali lagi N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Diketahui R sama dengan nilai korelasinya, N sama dengan jumlah sampel, X sama dengan variabel bebas, dan Y sama dengan variabel terikat. Korelasi PPM ini dilambangkan R dengan ketentuan nilai R tidak lebih dari harga R lebih besar daripada negatif 1 dan R tidak lebih besar dari positif 1. Apabila R sama dengan negatif 1 artinya korelasinya negatif sempurna, R sama dengan 0 artinya tidak ada korelasi, dan R sama dengan 1 berarti korelasinya sempurna positif atau sangat kuat. Sedangkan harga R akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai R sebagai berikut. PPT ada tabel koefisien korelasi, di sana ada interval koefisien dan tingkat hubungannya. Yang pertama, 0,00 dikurangi 0,199, tingkat hubungannya sangat rendah. Yang kedua, 0,20 dikurangi 0,399, tingkat hubungannya rendah. Yang ketiga, ada 0,40 dikurangi 0,599, tingkat hubungannya cukup. Kemudian 0,60 dikurangi 0,799, tingkat hubungannya kuat. Yang terakhir, 0,80 dikurangi 1,000 sama dengan tingkat hubungannya sangat kuat. Sedangkan untuk menyatakan dasar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinkan sebagai berikut. KP sama dengan R kuadrat dikali 100%, di mana KP sama dengan besarnya koefisien penentu atau determinan dan R sama dengan koefisien korelasi. Materi selanjutnya yaitu uji analisis korelasi persen. Langkah-langkah uji korelasi persen produk moment. Yang pertama yaitu membuat HA dan H0 dalam bentuk kalimat. Yang kedua, membuat HA dan H0 dalam bentuk statistik. Yang ketiga, membuat tabel penolong untuk menghitung konsep korelasi. Yang keempat, masukkan angka-angka statistik dari tabel penolong dengan rumus R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Selanjutnya yaitu menentukan besarnya sumbangan koefisien determinan atau koefisien penentu variabel X terhadap variabel Y dengan rumus KP sama dengan R kuadrat dikali 100%. Materi selanjutnya yaitu menguji signifikansi dengan rumus T-test atau T-hitung. T-hitung sama dengan R akar N dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat. Dengan kaidah pengujian, jika T-hitung lebih dari atau sama dengan T-tabel, maka signifikan. Sedangkan jika T-hitung kurang dari atau sama dengan T-tabel, maka tidak signifikan. Ketentuan tingkat kesalahan alfa sama dengan 0,05 atau 0,01 dengan rumus derajat bebas atau bisa disingkat dengan dB sama dengan N dikurangi 2.
korelasi ini tidak mengharuskan adanya variabel terikat maupun variabel bebas. Jenis hubungan person produk momen adalah hubungan simetris karena bisa dianalisis dari variabel manapun. Yang kedua yaitu koefisien. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, ketika menggunakan uji korelasi person produk momen harus memperhatikan koefisien yang ada karena dapat digunakan untuk analisis data. Jika nilai koefisien 0, berarti tidak ada keterkaitannya sama sekali. Sedangkan jika nilai koefisien 1, maka hubungannya adalah sempurna. Kemudian, jika nilai koefisien lebih dari 0 hingga kurang dari 0,2, maka hubungannya sangat rendah atau sangat lemah. Apabila nilai koefisien 0,2 hingga kurang dari 0,4, berarti ada hubungan yang rendah atau lemah. Sedangkan nilai koefisien 0,4 hingga kurang dari 0,6, artinya yaitu keterkaitannya cukup besar atau cukup kuat. Untuk nilai koefisien 0,6 hingga kurang dari 0,8, hubungannya besar atau kuat. Kemudian, jika nilai koefisien 0,8 hingga kurang dari 1, maka keterkaitannya sangat besar atau sangat kuat. Sedangkan, jika nilai koefisien negatif, artinya menentukan arah keterkaitan tertentu. Oleh karena itu, bisa diambil kesimpulan jika kuatnya suatu keterkaitan bisa dinyatakan dalam koefisiensi regresi. Selanjutnya yaitu rumus yang digunakan. Rumus yang digunakan seperti sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Dari rumus tersebut bisa diketahui jika Rxy adalah koefisien korelasi dengan R person dan N menyatakan jumlah sampel atau observasi. Kemudian untuk X yaitu variabel bebas atau variabel utama dan Y yaitu variabel terikat atau variabel kedua. Yang keempat yaitu syarat uji person produk momen. Peneliti tidak boleh sembarangan dalam memilih person produk momen sebagai uji korelasi dalam penelitiannya, karena terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menggunakan uji korelasi ini. Syarat pertama yaitu memastikan jika data menggunakan skala pengukuran numerik atau interval dan rasio. Kemudian, pengambilan sampel dari populasi haruslah secara acak atau random. Selanjutnya, pastikan pula sampel jumlahnya besar atau N lebih dari atau sama dengan 30. Distribusi data juga harus diperhatikan peneliti jika ingin memilih uji korelasi yang satu ini. Misalnya, yaitu diwajibkan jika distribusi data haruslah normal atau termasuk dalam distribusi unimodal. Syarat terakhir yaitu keterkaitan antara variabel X maupun Y sebagai linear. Contoh kasus, pimpinan PT Mutiara Ilmu mengadakan penelitian bagi pegawai di lingkungannya. Tujuannya ingin mengetahui hubungan dan kontribusi atau sumbangan antar motivasi kerja dengan produktivitas kerja selama mereka bekerja di PT Mutiara Ilmu. Karena mengingat waktu, biaya, dan tenaga, maka peneliti mengambil sampel 12 orang dengan taraf signifikan A sama dengan 0,5. Data sebagai berikut. Motivasi kerja sama dengan X 60, 70, 75, 65, 60, 80, 75, 85, 90, 70, dan 85. Produktivitas kerja atau Y 450, 475, 470, 475, 470, 485, 480, 475, dan 480. 1. Berapakah besaran hubungan variabel X dengan Y? Yang kedua, berapakah besaran sumbangan kontribusi atau variabel X dan Y? Yang ketiga, buktikan apakah ada hubungan yang signifikan antara aktivitas kerja
dengan produktivitas kerja pegawai di PT Mutiara Ilmu. Langkah-langkah menjawab: A. Buatlah HA dan H0 dalam bentuk kalimat. HA terdapat hubungan antara motivasi kerja dengan produktivitas kerja pegawai di PT Mutiara Ilmu. H0 tidak terdapat hubungan antara motivasi kerja dengan produktivitas kerja pegawai di PT Mutiara Ilmu. B. Buatlah HA dan H0 dalam bentuk statistik. HA sama dengan R tidak sama dengan 0. H0 sama dengan R sama dengan 0. C. Buatlah tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi. Kalian bisa lihat di PPT ini adalah tabel penolong untuk menghitung korelasi. Nomor 1, X sama dengan 60, Y sama dengan 450, X2 sama dengan 3600, Y2 sama dengan 22500, XC sama dengan 27500, dan seterusnya. D. Masukkan angka-angka statistik dari tabel penolong dengan rumus yang ada di PPT. Kalian bisa lihat. Jadi, terdapat hubungan antara motivasi kerja dengan produktivitas kerja pegawai di lembaga PT Mutiara Ilmu sebesar R sama dengan 0,684 tergolong kuat. Jawaban nomor 1. Yang E. Menentukan besarnya sumbangan atau koefisien determinan koefisien penentu variabel X terhadap variabel Y dengan rumus KV sama dengan R 2002,100% sama dengan 0,6842,100% sama dengan 46,79%. Artinya, pengaruh nilai motivasi kerja terhadap produktivitas kerja pegawai sebesar 46,79% dan sisanya 53,27% ditentukan oleh variabel lain. Jawaban nomor 2. F. Menguji signifikasi dengan rumus hitung sama dengan R dalam kurung N dibagi 2. Maksud saya N dikurang 2 dibagi 1 dikurang R pangkat 2 sama dengan 684 dalam kurung 12 dikurang 2 dibagi 1 dikurang 0,84 pangkat 2 sama dengan 2,16 dibagi 0,729 sama dengan 2,963. Kaidah pengujian: jika dihitung dari tabel maka signifikan, jika dihitung dari lab tabel maka tidak disignifikan. Berdasarkan perhitungan di atas dengan ketentuan tingkat kesalahan A sama dengan 0,5, dB sama dengan N dikurang 2 sama dengan 12 dikurang 2 sama dengan 10, sehingga didapat tabel 1,812. Ternyata hitung atau 2,963 dari 1,812. Kesimpulan, korelasi variabel X dengan Y atau hubungan motivasi kerja dengan produktivitas kerja pegawai di PT Mutiara Ilmu adalah signifikan. Jawaban nomor 3. Materi selanjutnya yaitu korelasi parsial. Korelasi parsial ialah perluasan dari korelasi sederhana atau korelasi Pearson, di mana korelasi Pearson hanya melibatkan dua variabel, yang pertama variabel terikat atau dependen, yang kedua variabel tidak terikat, terpisah atau independen. Sedangkan jika korelasi parsial itu melibatkan lebih dari dua variabel tersebut, korelasi parsial mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel sambil mengendalikan pengaruh satu atau variabel lainnya.
yaitu uji analisis korelasi parsial. Korelasi parsial memiliki satu variabel independen kontinu atau nilai X dan satu variabel dependen kontinu atau nilai Y. Pada contoh prestasi belajar mahasiswa di atas, variabel bebasnya itu tingkat kecerdasan, sedangkan variabel terikatnya prestasi belajar dan variabel kontrolnya adalah motivasi berprestasi. Tujuannya untuk menguji taraf hubungan antara variabel bebas atau nilai X1 dengan variabel terikat atau nilai Y, di mana terdapat variabel bebas lain yang dikendalikan atau nilai X2. Selanjutnya yaitu uji analisis korelasi parsial. Rumus yang pertama untuk menguji korelasi antara X1 dengan Y mengendalikan X2. Rumusnya RY1 kali 2 sama dengan RY1 min RY2 kali R12 per akar 1 min RY2 kuadrat kali 1 min R12 kuadrat. Sedangkan jika menggunakan korelasi antara X2 dengan Y mengendalikan X1, menggunakan rumus RY2 kali 1 sama dengan RY2 min RY1 kali R12 per akar 1 min RY1 kuadrat kali 1 min R12 kuadrat. Berikut adalah contoh kasus dari korelasi parsial. Di sini, peneliti akan menguji hubungan antara tingkat kecerdasan atau X1 dan motivasi berprestasi atau X2 dengan prestasi belajar mahasiswa atau Y. Berdasarkan data berikut, hitung yang pertama koefisien korelasi parsial dari RY12 atau korelasi antara tingkat kecerdasan terhadap prestasi belajar dengan mengendalikan motivasi berprestasi. Yang kedua yaitu koefisien korelasi parsial dari RY21 atau korelasi antara motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar dengan mengendalikan tingkat kecerdasan. Berikut adalah data tingkat kecerdasan, motivasi berprestasi, dan prestasi belajar dari 10 mahasiswa. Kita cari dulu koefisien korelasi tunggalnya dari RY1 atau korelasi antara tingkat kecerdasan dengan prestasi belajar. Kita masukkan rumusnya, yaitu RY1 sama dengan sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y per N dibagi akar dalam kurung sigma X1 pangkat 2 min sigma X1 pangkat 2 per N dikali dalam kurung sigma Y pangkat 2 min sigma Y pangkat 2 per N. RY1 sama dengan 119,5 dikurangi 82 dikali 12,8 per 10 dibagi akar dalam kurung 784 dikurangi 82 pangkat 2 per 10 dikali dalam kurung 18,5 dikurangi 12,8 pangkat 2 per 10. RY1 nya sama dengan 119,5 dikurangi 104,96 per akar 784 dikurangi 672,4 dikali 18,5 dikurangi 16,384. RY1 nya sama dengan 14,54 dibagi akar 111,6 dikali 2,116. RY1 sama dengan 14,54 dibagi 15,367, hasilnya adalah 0,946. Selanjutnya yaitu korelasi antara motivasi berprestasi dengan prestasi belajar atau RY2. Kita masukkan rumusnya, RY2 sama dengan sigma X2Y dikurangi sigma X2 dikali sigma Y per N dibagi akar sigma X2 pangkat 2 min sigma X2 pangkat 2 per N dikali sigma Y pangkat 2 min sigma Y pangkat 2 per N. RY2 sama dengan 270,8 dikurangi 194 dikali 12,8 dibagi 10 dibagi lagi dengan akar dalam kurung 4072 dikurangi 194 pangkat 2 per 10 dikali dalam kurung 18,5 dikurangi 12,8 pangkat 2 dibagi 10.
Langsung saja, RY2 sama dengan 22,48 dibagi 25,545. Hasilnya adalah 0,880. Selanjutnya yaitu korelasi antar sesama variabel bebas. Korelasi antar sesama variabel bebas ini merupakan korelasi antara tingkat kecerdasan dan motivasi berprestasi. Kita masukkan rumusnya. R12 sama dengan sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 per N dibagi akar sigma X1 pangkat 2 min sigma X1 pangkat 2 per N dikali dalam kurung sigma X2 pangkat 2 min sigma X2 pangkat 2 per N. RY12 sama dengan 1749 dikurangi 1590,8 dibagi akar 784 dikurangi 672,4 dikali 4072 dikurangi 3763,6. Langsung saja, RY12 sama dengan 158,2 dibagi 185,519, hasilnya adalah 0,853. Selanjutnya kita hitung koefisien korelasi parsial RY12 atau korelasi antara tingkat kecerdasan terhadap prestasi belajar dengan mengendalikan motivasi berprestasi. Kita langsung saja masukkan rumusnya, yaitu RY12 sama dengan RY1 dikurangi RY2 dikali R12 per akar 1 min RY2 pangkat 2 dikali dalam kurung 1 min R12 pangkat 2. Kita masukkan nilainya. RY12 sama dengan 0,946 dikurangi 0,880 dikali 0,853 dibagi akar 1 min 0,880 pangkat 2 dikali 1 min 0,853 pangkat 2. RY12 sama dengan 0,946 dikurangi 0,751 per akar 1 min 0,774 dikali 1 min 0,728. Langsung saja, RY12 nya sama dengan 0,195 dibagi 0,247, hasilnya adalah 0,789. Nilai ini lebih kecil atau rendah dari RY1 sebesar 0,946 yang sudah kita hitung sebelumnya. Lalu, ketika dikendalikan pengaruh motivasi berprestasi atau X2, didapatkan korelasinya menurun, yakni sebesar 0,789. Selanjutnya, kita hitung koefisien korelasi parsial dari RY21 atau korelasi antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar dengan mengendalikan tingkat kecerdasan. Rumusnya, RY21 sama dengan RY2 min RY1 dikali R12 dibagi akar dalam kurung 1 min RY1 pangkat 2 dikali dalam kurung 1 min R12 pangkat 2. Kita masukkan nilainya. RY21 sama dengan 0,880 dikurangi 0,946 dikali 0,853 dibagi akar 1 min 0,946 pangkat 2 dikali dalam kurung 1 min 0,853 pangkat 2. Langsung saja, hasilnya adalah RY2.1 sama dengan 0,073 dibagi akar 0,167, hasilnya 0,437. Nah, ketika mencari RY2 tadi sebesar 0,880, setelah kita kendalikan X1 atau tingkat kecerdasannya dari 0,880, nilai korelasinya menjadi menurun jauh, yakni hanya sebesar 0,437. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak video ini dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi